Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mendengar suara saya semua? Bisa, Bu. Ya, baik, langsung saja. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bersedia gabung dalam dalam kesempatan kali ini. Kita akan menyelenggarakan konseling klasikal dalam via daring. Nah, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun ya. Kesibukan kalian masing-masing masih sekolah daring atau masih liburan? Masih daring, Bu. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi kejenuhan dalam belajar online. Kemudian langsung saja ya. Pastinya kan tiap hari kalian belajar via daring. Nah, itu juga kan udah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ini kita banyak menghabiskan waktu di mata pelajaran daring semua, dari mulai pelajaran yang wajib maupun sampai layanan bimbingan dan konseling seperti itu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan layanan. Saya akan membagikan sebuah PPT yang bisa kalian lihat. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah cara mengatasi. Sudah bisa lihat semua ya, adik-adik? Bisa, Bu. Baik. Cara mengatasi kejenuhan belajar online di masa pandemi. Nah, apa kalian udah pernah dengar kata burnout atau kejenuhan belajar? Belum. Nah, burnout ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sindrom kelelahan emosional dan sinisme yang terjadi sebagai respons terhadap stres dan ketenangan hidup. Nah, ini kalian tentunya sudah pernah merasakan, tetapi kalian kurang menyadarinya, apalagi di masa belajar online yang waktunya itu sangat lama dan kurang lebih dari 3 bulan lebih ya. Nah, bisa kalian sendiri, ini saya buatkan bagan bahwa burnout itu namanya adalah kejenuhan dalam belajar, biasa disebut dengan learning disabilitas. Nah, burnout ini merupakan bagian dari jenis masalah belajar, di mana indikatornya itu adalah hasil belajar yang rendah, lambat dalam melakukan tugas, dan kalian itu secara fisik juga menunjukkan bahwa kalian itu udah merasa bosan dalam melakukan suatu pekerjaan sekolah seperti itu. Nah, di dalam burnout ini respon negatif dari fisik kalian itu tidak hanya menunjukkan hal-hal yang negatif saja, tetapi secara psikologis kalian juga menunjukkan perilaku yang tidak wajar, seperti tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu aktivitas tubuh yang sangat berpengaruh dalam kesehatan kita juga seperti itu. Nah, di learning disabilitas ini saya pecahkan menjadi 3. Yang pertama ada kelelahan emosional. Kelelahan emosional ini tidak hanya terjadi pada fisik kita dan juga psikologi kita sangat berpengaruh seperti itu. Kemudian depersonalisasi. Di antara kalian udah pernah dengar kata depersonalisasi, adik-adik? Belum juga, Bu. Belum. Baik. Depersonalisasi yaitu sebuah perasaan buruk pada respon diri sendiri terhadap siswa. Maksudnya itu adalah perasaan yang menunjukkan sifat tidak percaya diri. Nah,
Rasa ini biasanya sangat berpengaruh bagi rasa percaya diri maupun mengurangi prestasi dalam diri pribadi. Terus hilangnya personal self-efficacy atau kepercayaan pada diri sendiri, terus penyebabnya juga menjadi burnout, seperti itu. Kemudian, yang ketiga ada rasa mengurangi prestasi pribadi. Jadi, kita itu udah merasa stuck di situ, udah nggak pengen ngerasain apa-apa, udah nggak pengen mumet-mumet lagi tentang apa yang kita pelajari selama ini. Sudah merasa bosan. Tentunya adik-adik semua sering ya melakukan atau merasakan burnout seperti ini. Sering kan adik-adik? Mbak Ifna bisa mendengar saya? Bisa, bisa. Baik. Nah, burnout ini menyebabkan dua faktor. Faktor burnout ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Di mana faktor internal ini muncul dari dalam diri sendiri, yaitu kondisi fisik dan psikis yang lelah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi, dan sebagainya. Seperti itu. Ini ada yang join lagi, ditungguin ya teman kita yang satu. Kemudian bisa lanjut ya. Mungkin Mbak Minasri susah sinyal, jadi ini nih, susah masuknya. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini disebabkan adanya pengaruh dari luar, seperti gangguan sinyal saat kita belajar online, ataupun merasa bosan dengan metode yang kita laksanakan selama 3 bulan ini di rumah, bosan belum bertemu teman-teman, atau ketidakcocokan dalam kesesuaian belajar, ataupun masalah-masalah yang lainnya, seperti itu. Mbak Winasri bisa menunjukkan kameranya? Halo Mbak. Baik, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, nah ini hal yang menyebabkan stres pada pelajar. Yang pertama, meningkatnya tuntutan akademik yang biasanya kalian ditugaskan secara offline, sekarang di online kan semua, jadi susah, apalagi kan kendala sinyal ataupun kurangnya pemahaman kalian terhadap apa yang kita pelajari saat ini, seperti itu. Tentunya kan kalian juga keterbatasan pemahamannya lebih sedikit daripada kita bertatapan langsung di offline, iya seperti itu. Kemudian sendiri dalam lingkungan yang baru, apalagi kan kita masih di musim pandemi kan harus menjaga jarak ataupun keluar di saat kalau kita kepentingan saja, seperti itu. Kemudian perubahan dalam hubungan keluarga. Nah, ini udah jelas yang tadinya kita berhubungan baik kepada orang lain, kemudian kita harus menjaga jarak, sudah sering tidak bertemu, kita saling sapa melalui online saja, seperti itu. Terus juga tanggung jawab keuangan. Banyak keuangan yang sedikit terganggu akibat pandemi ini. Contohnya pekerjaan yang semula kita lancar, semula kita kerjakan secara offline, tidak ada ini ya, halangan, terus kita harus dirumahkan, harus yang biasanya dapat uang sakunya segini jadi segini, itu kan sangat ngefek, apalagi buat beli kuota belajar di rumah, seperti itu kan. Terus yang kelima ada perubahan dalam kehidupan sosial. Perubahan dalam kehidupan sosial ini, kita kan pemerintah kita harus ditegaskan dalam social distancing atau jaga jarak antara masing-masing individu ya. Jadi kita harus pahami apa itu peraturan dari pemerintah. Terus menghadapi orang asing, ide-ide dan cobaan yang baru. Kemudian kesadaran akan identitas dan orientasi seksual dan persiapan untuk kehidupan setelah wisuda nanti, seperti itu. Apakah sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Belum ya? Nah, Belum, Bu.
Kita lanjut, karena waktunya terbatas, nanti kita bisa join lagi, tinggal 5 menit lagi. Terus hal yang harus kita lakukan untuk mencegah burnout selama masa pandemi. Kita harus yang pertama ada ingat tujuan awal Anda mengambil pendidikan. Nah, nggak hanya di masa pandemi kita harus tetap mengejar mata pelajaran yang akan kita pelajari, namun juga kita harus ingat tujuan awal Anda mengambil pendidikan. Apabila Anda juga stuck di masa seperti ini, tentunya juga kalian akan merasa ini terhambat untuk menaik ke jenjang berikutnya seperti itu. Nah, kemudian mencari tahu materi yang akan kita pelajari. Biasanya kan guru atau dosen kan memberikan tugas apabila kita belum paham, kita kan harus cari tahu sendiri. Nah, sebelum diberikan tugas atau mata pelajaran yang baru, baiknya kita mencari tahu tentang materi yang akan kita pelajari, seperti itu. Kemudian, membuat sebuah daftar berisi rencana harian serta deadline yang harus dipenuhi. Nah, ini nih penting bagi kalian semua. Agar apa? Tentunya kan kita kan di masa mata pelajaran online ini kan mempunyai banyak tugas. Nah, kalau ini efektifnya dibuatkan daftar yang berisi rencana harian serta deadline yang harus kamu penuhi. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk kita menyicil tugas-tugas yang harus dikerjakan agar nantinya tidak tertumpuk dan tidak terbengkalai seperti itu. Nah, cicil tugas tadi udah, terus hilangkan sifat perfeksionis dan belajarlah bekerja sesuai kemampuan. Jangan menuntut diri sendiri apabila masih ingin istirahat, ya istirahat seperti itu. Kemudian tetap memperhatikan fisik dan kesehatan. Selain kalian melakukan aktivitas yang serba online, kalian juga harus memperhatikan fisik dan kesehatan. Kemudian, lakukan aktivitas yang kamu sukai. Ini juga termasuk penting agar kalian tidak jenuh, tapi tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Kemudian, sempatkan diri untuk bertemu teman, walaupun lewat video call, begitu ya adik-adik. Kemudian, mencari sumber motivasi. Kalian belajar online ini motivasinya apa? Yaitu untuk meningkatkan kelas kalian atau melanjutkan ke jenjang berikutnya, seperti itu. Kemudian mengingat hikmah di balik pandemi. Tentunya semua ini kita lakukan itu ada hikmahnya. Baiknya kita lakukan di rumah ataupun kita lebih dekat dengan keluarga, seperti itu. Bisa dilanjut ya adik-adik semua? Bisa? Mungkin kalian bisa, kalau belum paham, nanti bisa ditanyakan di Google Classroom ya, adik-adik, karena waktu kita sangat terbatas. Semua materi sudah saya unggah di Google Classroom, seperti itu. Kemudian, WHO merumuskan strategi untuk menghadapi stres selama pandemi COVID-19. Nah, ini yang pertama, merasa sedih, tertekan, bingung, takut, dan marah adalah hal yang lumrah selama krisis terjadi. Tentunya tidak hanya Anda, tidak hanya saya yang merasakan ini semua, tapi semua orang merasakan hal yang seperti itu. Nah, ini semuanya kita harus menganggap hal yang sangat lumrah di masa pandemi, seperti itu. Kemudian, waktunya 1 menit lagi ya. Nanti kita bisa join lagi mungkin ya. Kemudian selama pandemi ini berdiam di rumah lebih dianjurkan, mengingat dari Kementerian Kesehatan maupun pemerintah yang sudah menganjurkan menjaga jarak atau ini nih, emang harus ditegaskan di dalam rumah. Tetapi di samping itu, kalian juga tetap bisa menjaga kesehatan dan juga menjaga gaya hidup sehat dengan asupan gizi yang cukup, pola tidur baik, ataupun olahraga. Nah, olahraga ini nggak hanya dilakukan di luar rumah, tapi kalian juga bisa melaksanakan di dalam rumah, seperti workout, melihat dari YouTube, ataupun dari aplikasi, seperti itu ya. Jadi, nggak harus olahraga itu di luar rumah, tapi di rumah juga bisa, seperti itu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan, adik-adik? Sampai sini paham?
Ya, Bu, paham. Paham ya? Kita bisa lanjutkan karena waktunya terbatas. Kemudian menghindari rokok, alkohol, dan narkotika untuk menyelesaikan masalah emosi. Nah, ini dari dampak rokok, alkohol, maupun narkotika juga sangat mempengaruhi emosi kita, tidak hanya dari kesehatan kita, tentunya kita harus merasa asing dari hal-hal yang tersebut ya. Kemudian yang keempat ada mencari fakta-fakta dan info terbaru yang dapat membantu info terbaru yang dapat menentukan tahap pencegahan seperti itu, ataupun hal-hal yang disebut tidak hoax. Kita harus bisa memilih-milih berita yang tidak isu, tidak membuat kita merasa panik, harus valid dan percaya. Kita juga tidak boleh terlalu percaya dengan berita-berita itu, malah menyebabkan kita merasa tidak tenang dalam emosi kita sehari-hari seperti itu. Apabila kita melihat terlalu banyak berita, hidup kita tidak akan tenang karena hidup kita tergantung pada berita-berita yang membuat kita semakin panik seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada mengurangi kecemasan dengan membatasi media. Ya seperti saya katakan tadi, apabila kita terlalu banyak menyebarkan informasi ataupun membaca informasi yang belum tentu benar, itu hanya membuat cemas dan merasa takut seperti itu. Kemudian ini, Diana Ballesteros dan Janice Whitlock mengemukakan dua jenis cara yang mengatasi stres di masa pandemi yang benar. Yang pertama, strategi yang baik dalam menghadapi stres, seperti berolahraga secara rutin, memiliki alokasi waktu untuk beristirahat, perawatan diri, menyeimbangi antara bekerja, bermain, dan membuat manajemen waktu, serta meditasi. Nah, ini selamat datang Mbak Tansis. Mungkin ini kesusahan untuk masuk ya dari tadi. Kemudian strategi. Iya, Bu. Mbak Tansis bisa mendengar saya, Mbak? Bisa, Bu. Baik, bisa nyalakan kameranya, Mbak Tansis? Maaf ya, Bu, terlambat. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nah, ini udah hampir selesai, Mbak. Nanti bisa dipelajari di Google Classroom yang sudah saya unggah ya, Mbak ya. Iya, Mbak. Kemudian ini strategi yang tidak baik dalam menghadapi stres. Tentunya juga ini kalau nggak baik ya nggak layak untuk kita lakukan seperti itu. Seperti mengkonsumsi alkohol dan narkotika, melakukan kejahatan kriminal, menunda-nunda pekerjaan, menyakiti diri sendiri, ataupun dan makan minum yang berlebihan. Pokoknya hikmah di balik pandemi ini sangat kita bisa lihat tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tapi kita harus mampu membedakan mana baik buruknya yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, tadi dari materi yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita paparkan dan kita bahas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa di setiap apapun yang kita lakukan pasti ada dampak baik ataupun dampak buruknya, tergantung kita melihat dari sisi mana kita melihatnya seperti itu. Jadi kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan dari semua materi yang kita sudah bahas? Mbak Alfi mungkin? Mbak Itsna bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini, Mbak? Ibu saja menyimpulkan. Baik. Mbak Alfi mungkin? Bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Adakah yang ingin dipertanyakan, Adik-adik? Bingung, Bu. Masih bingung?
Nanti bisa dipelajari ya materinya, bisa diunggah saya sudah unggah di Google Classroom, nanti kalian bisa pelajari ya. Mbak Tansis ingin dipertanyakan atau ingin saya ulangi? Nanti lihat di Google Classroom aja, Bu. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Ini karena waktu kita Ya. terbatas, jadi mungkin kesimpulannya hikmah di balik pandemi dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang seperti itu ya. Ada baiknya, ada buruknya. Seperti itu. Tetap jaga kesehatan kalian. Nanti kita bisa rencanakan pertemuan selanjutnya di lain waktu. Seperti itu ya. Baik. Nanti materi yang lain bisa dipelajari di Google Classroom seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bersedia bergabung di layanan konseling pada hari ini. Semoga kalian semuanya bisa terus menjaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Seperti itu ya, Dek ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, apabila ada yang ingin dipertanyakan bisa lewat chat ataupun di Google Classroom seperti itu. Baik ya, paham ya? Paham. Paham, Bu. Baik, saya akhiri. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pira. Wes pokoknya iki stop apa recording? Stop. Stop. Pirang menit ya? Stop.